Oke, sebelum kita mulai persekutuan kita pada minggu ini, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Kita mau minta penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai sore hari ini. Kami boleh bertemu bersama teman-teman pemuda, kami boleh berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk bersukacita memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sertai persekutuan kami, ibadah kami dari awal sampai akhir, agar apa yang kami lakukan dapat bermanfaat dan kami bisa mendapatkan sukacita dan berkat dari persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom teman-teman. Nggak ada yang bisa jawab ya. Halo. Oh bisa. Shalom. Oh bisa jawab. Shalom. Ya, apa kabar? Baik. Luar biasa. Baik. Baik. Gue nggak bisa lihat. Baik. Nggak apa-apa deh. Gak usah lihat lagi gue. Yang baik boleh angguk-angguk dong. Gue pengen lihat. Yang baik? Baik. Yang nggak baik itu di bawah ada tulisan list. Jangan dipencet. Karena abis ini yang nggak baik jadi baik. Oke? Oke, jadi hari ini kita bersukacita sekali, kita bisa berkumpul kembali untuk bertemu, bersekutu dan sama teman-teman pemuda lagi di Persekutuan Pemuda. Untuk itu, mari kita sebelum kita mengawali ibadah ini, kita mau nyanyi lagu Datanglah ke Bait-Nya. Oke, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari dari sampai hari ini, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan anugerah dalam setiap aktivitas kita. Bahkan kadang ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia terhadap terhadap buatan tangannya. Kadang dengan sengaja atau nggak sengaja kita suka mendukakan hati Tuhan, dan dengan melakukan hal-hal yang nggak seharusnya kita lakukan, gitu, yang kita tahu seharusnya kita nggak lakukan. Jadi sore ini mari kita coba mau renungkan semua apa yang kita lakukan, semua kesalahan dan dosa kita, serta kita mau minta pengampunan dari Tuhan atas apa yang udah kita perbuat. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyi satu lagu dulu, Suaramu Ku Dengar.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sadar ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, hari lepas hari, banyak sekali hal-hal yang mungkin kami tahu itu tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi tetap kami lakukan. Banyak hal yang banyak sekali kita terkadang lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Sekarang kami sadar ya Tuhan akan kesalahan kami. Kiranya kami tahu Kau akan mengampuni kami, Kau selalu ampuni dan Kau selalu izinkan kami untuk belajar lagi untuk memperbaiki diri kami agar kedepannya kami agar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Oke, verse of the week minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar, kita sama-sama belajar kemarin firman Tuhan mengenai perbedaan yang saling melengkapi bersama hambanya yang akan berbagi bersama kita, Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita sama-sama sebelum kita juga bersama belajar dari firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Kami rindu dipersatukan selalu Tuhan di tengah kepelbagaian dan berbagai karakter kami, berbagai talenta yang Tuhan berikan, berbagai latar belakang dan juga berbagai potensi baik yang Tuhan karuniakan buat kami. Menjadi satu untuk memuliakan Tuhan, menjadi satu untuk memberitakan kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Namun acap kali ketika kami berhadapan dengan perbedaan, itu tidak mudah untuk kami
satukan, tidak mudah untuk kami rayakan. Seringkali yang terjadi sebaliknya, kami bergesekan, kami berkonflik, dan menimbulkan berbagai dendam, iri hati, persaingan yang sempit, dan itu semua malah menjauhi kehendak Tuhan untuk kami semua menjadi satu. Sore hari ini bersama kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang membimbing setiap kami ketika kami membaca Alkitab bersama, ketika kami merenungkannya juga bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan selalu menolong kami, biarlah Roh Kudus yang mengajar dan membimbing kami semuanya, supaya ketika firman itu diberitakan, sungguh Tuhan, kami dapat memahaminya dengan baik, dan kami juga relate dengan itu semua, dan terlebih lagi kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Bimbing kami Tuhan, kami lemah dan terbatas, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kalaupun teman-teman kurang sehat, kurang baik, ya kita sama-sama semangat, kita tetap yakin Tuhan selalu menyertai kita. Izin nge-share screen ya teman-teman, saya coba menyiapkan satu bahan yang semoga bisa memandu kita bersama di dalam sebuah tema perbedaan yang saling melengkapi. Saya yakin isu ini bukan isu baru, teman-teman udah tahu semua ya, sebagai orang yang berbeda talenta, berbeda latar belakang, berbeda karunia, kita harus solid, kita harus kompak, kita harus bersatu. Yes, teman-teman udah tahu. Dan semoga ada inspirasi lain yang bisa kita juga sama-sama resapi pada sore hari ini. Saya mengajak teman-teman yang ada apps Alkitabnya atau ada Alkitab di sekitar teman-teman sekarang, kita buka 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya siapkan di layar. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Teman-teman boleh mengikuti dan mencermati gitu ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan?
atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Teman-teman setuju atau enggak bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan kolaborasi, tetapi juga di tengahnya ada kompetisi, ya. Minimal kompetisi bola sekarang Euro ya. Oh enggak ya. Ini istilah yang udah nggak asing nih. Kita ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Collab, ya. Bukan collapse ya, collab gitu. Kita akrab banget deh sama kolaborasi. Mulai dari YouTuber favorit kita yang kita tonton setiap harinya, yang kita tunggu notifikasinya. Oh dia collab sama siapa nih? Oh dia lagi bikin video apa nih? Bikin konten apa nih? Dia sama siapa kolaborasi? Begitu juga mungkin kehidupan kita nih, di pekerjaan kita, di kuliah kita, minimal kuliah itu kolaborasinya ada kerja kelompok, betul ya? Ada yang ngerjain paper, ada yang nyiapin konsumsi, kalau dulu kan gitu ya. Ada yang numpang nama doang gitu, padahal nggak kerja apa-apa. Ada juga yang kayak gitu. Saya yakin bukan di Pemuda GKI Depok ini kita lagi ngomongin mahasiswa di planet lain gitu ya, nggak seperti itu. Kolaborasi ada, dan kita hayati banget di dalam kehidupan kita bahwa kolaborasi itu bukan yang saya contohkan tadi gitu ya. Yang penting saya udah nyumbang, asal nama saya aman misalkan, atau saya nggak berkontribusi banyak, yang penting saya udah memberikan ini misalkan gitu. Tentu bukan itu kolaborasi yang kita maksud. Collab yang kita maksud adalah memberikan apa yang bisa saya lakukan, potensi saya, dan juga digabungkan sama potensi kamu, kemudian kita memadukan potensi itu dan menjadi boom gitu ya, sesuatu yang lebih besar, punya impact, dampaknya besar, dan dirasakan dampaknya. Itu kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi ini menegaskan adanya sama-sama punya potensi. Beda dengan potensi yang sama. Ya, sama-sama punya potensi itu beda dengan potensi yang sama. Potensinya bisa beda jenisnya, tapi sama-sama punya potensi kemudian dikolaborasikan. Tapi ada juga gaya hidup kompetitif yang makin lama makin kita rasakan. Ya, apalagi ada efek pandemi ya, yang udah punya kerjaan juga bisa kehilangan pekerjaan. Nyari pekerjaan makin susah gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus berkompetisi gitu dengan yang lainnya. Nah, saya nggak menyudutkan kompetisi itu buruk. Kompetisi bisa baik pada porsi tertentu, tapi jangan sampai kompetisi ini malah menghilangkan kita jadi menghalalkan segala cara karena kita ingin menjadi yang terdepan. Itu yang pengen saya highlight gitu ya. Padahal ada dimensi lain juga, yaitu kolaborasi yang ya kita bisa sama-sama kok misalkan seperti itu. Tapi dua ini ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Baik skala kecil maupun skala besar. Teman-teman pasti relate dan teman-teman pasti nyadar dua hal ini tuh ada loh dan bisa dijadikan sebagai gaya hidup kita. Tinggal bagaimana kita memilih, bagaimana kita berhikmat juga, bagaimana kita menjalani. Nah, di kota Korintus, dua ini juga kental banget teman-teman, yang sebagaimana firman Tuhan kita baca hari ini. Korintus itu jemaat gede, kotanya kota perdagangan, dan dia kota pelabuhan yang kaya banget. Ya, jadi secara finance oke, settle banget nih jemaat gitu. Tapi tantangannya adalah di kota itu tuh banyak banget penduduk yang datang karena dia kota pelabuhan. Jadi beragam suku, latar belakang, agama, budaya, pemikiran, ideologi, dan lain sebagainya. Keberagaman ini potensinya baik, potensinya besar, tapi juga menimbulkan side effect kalau nggak bisa dikelola. Yaitu nggak bisa diikuti dengan perkembangan etis moral. Jadi kotanya gede, penduduknya beragam, tapi moralnya miskin nih, moralnya kecil. Gitu. Nah ini jadi salah satu tantangan jemaat di Korintus. Iya sih kaya secara finansial, tetapi perbedaan ini malah merusak moral di jemaat itu. Dan mereka gagal paham tentang bagaimana mereka menempatkan diri sebagai orang Kristen. Gitu. Mereka cenderung, karena di situ ada penginjilan Apolos dan juga Paulus, mereka malah terjebak untuk saling menyerang dan menunjukkan kelompok saya yang paling keren. Makanya di 1 Korintus awal-awal,
Di situ nunjukin bagaimana jemaat ini terpecah. Aku golongan Paulus, kamu golongan Apolos, golongan Kristus, golongan Kefas. Dia malah menunjukkan konflik identitas nih. Kelompok gue yang paling keren nih, ya, dan lain-lain. Belum lagi soal karunia-karunia roh yang mereka pikir, oh yang ini paling keren, yang itu enggak gitu. Nah, ini jadi refleksi pertama menurut saya, teman-teman. Ini relate banget sama kita sebenarnya. Meskipun konteksnya beda di 2000 tahun yang lalu dengan sekarang, misalkan, tapi kita sama-sama berhadapan dengan diversity, keberagaman. Entah itu keberagaman agama, profesi, talenta, bahkan di gereja sendiri beragam. Saya yakin nih sekitar berapa orang yang hadir di sini ya, 300 orang misalkan, wow banyak banget ya. Pasti beda-beda latar belakang, beda-beda pekerjaan, beda cara menghadapi masalah, cara menghadapi konflik, beda kecerdasan emosinya juga beda, dan lain sebagainya, mental health-nya juga beda. Terus kita gimana menghadapi itu? Apakah ada semangat yang menunjukkan identitas positif kolaboratif? Mau memahami, mau ngerti, mau paham, mau terjun, mau collab, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, dia mah gitu, nggak bisa, gitu ya. Bersikeras, bahkan cenderung fanatik sempit, kayak udahlah kita aja yang paling bener nih, dia nggak bisa ngikutin kita nggak bisa ajak dia misalkan, ya jadinya kan ekskomunikasi, dia nggak masuk ke hitungan kita, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi PR ya. Yang mana nih kita? Kadang kan kita seperti bandul nih, bolak-balik. Kita berusaha kolaborasi gitu ya, merangkul semuanya, menyatukan perbedaan kita untuk menjadi sesuatu karya yang baik. Tapi di sisi lain ada kayak kriteria-kriteria, kayaknya jangan dia deh, kayaknya dia nggak bisa deh, kayaknya dia nanti aja deh gitu. Kayak ada barrier juga. Nah, ini jadi perenungan sama-sama. Terus gimana nih kalau ada kayak gini? Nah, kita mau masuk ke firman Tuhan yang semoga menginspirasi kita. Pasal 12 ini adalah jembatan dari pasal 11 dan 13. Ya iyalah, kan ada di tengah gitu ya. Tapi topik yang mau diangkat adalah pelayanan sama-sama orang-orang Kristen, tapi karunianya beda-beda, talentanya beda-beda. Itu topik utamanya tuh. Yes, kamu beda-beda, tapi kamu bisa melayani sama-sama. Gitu. Nah, kita mau selami nih. Nah, kalau kita mikirin apa sih karunia itu, pasti 3 ini nih yang kita pikirin. Ya, kemampuan atau keahlian atau bakat gitu ya. Karunia kamu apa? Oh, aku karunianya menafsirkan bahasa roh. Wow, keren banget gitu ya. Kamu karunianya apa? Oh, aku bisa main gitar. Oh, aku bisa public speaking. Oh, ya, skill. Oke. Lalu yang kedua, itu berasal dari Roh Kudus. Kita sama-sama pahami betul itu. Kita tahu, oh ini bukan karena aku latihan doang loh. Ini juga karena Tuhan yang memberikan, Roh Kudus yang memberikan. Oke. Lalu yang ketiga, itu selalu digunakan untuk membangun komunitas, membangun gereja, membangun tubuh Kristus kalau di sini. Nah, ini pengetahuan kita tentang karunia. Tapi teman-teman, ada sebuah pendapat menarik ya tentang karunia ini yang saya pengen sharekan sama teman-teman, dan semoga ini menjadi inspirasi kita untuk lebih lagi memberi diri kita gitu buat Tuhan. Yang pertama, karunia itu gift atau grace itu selalu sifatnya relasional, teman-teman. Maksudnya apa sih? Karunia itu hadiah, gift gitu ya, grace, anugerah. Hadiah itu selalu relate sama orang yang ngasih hadiahnya, yang ngasih gift-nya. Dan di sini tuh yang ngasih gift ke kita itu siapa? Ya Roh Kudus, ya Tuhan gitu. Ini keren banget Paulus lukiskan di bagian kitab lain di Roma, teman-teman ya. Roma 12 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai rupa-rupa karunia. Nah, ini bahasa Yunaninya karismata. Saya sengaja pakai ini supaya relate, kelihatan banget nih katanya, permainan katanya gitu ya. Yang berlain-lainan menurut karis yang dianugerahkan kepada kita. Jadi permainan katanya tuh kental ya kalau bahasa dari akar katanya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia memang nggak kelihatan. Saya pengen ngomongin apa sih teman-teman? Ngomongin bahwa ini yang kita baca, yang kalau kita intip sebelumnya. Ada roh, ada Tuhan, ada Allah. Ini mau nunjukin bahwa karunia itu datangnya semata-mata dari Tuhan, dari Allah Tritunggal, dari Allah Trinitas. Jadi yang ngasih kita karunia ya Allah gitu. Nah, terus so what dengan itu gitu ya. Allah ini berkarya, Allah ini berelasi, Allah Tritunggal gitu ya. Persekutuan yang saling memberi ruang, seperti orang yang menari
indah sekali, dan dia mengundang kita supaya kita join tariannya dia, supaya kita membawa kebaikan. Jadi karunia itu apa? Karunia itu segala sesuatu, teman-teman, bukan cuma skill. Ini yang mau saya sharekan, teman-teman. Ini mungkin jadi perspektif baru kita mendefinisikan karunia. Ini ada seorang teolog namanya Ken Radan, dia bilang karunia itu bukan cuma skill, bukan cuma talenta main musik, nyanyi, dan lain sebagainya. Lebih deep dari itu. Segala karya, kemampuan, bahkan peran. Peran kita, teman-teman, sebagai jemaat, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai sahabat, peran apapun, jabatan, profesi juga, keadaan sekarang, bahkan relasi dan pengalaman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu bisa disebut karisma atau karunia roh jika dipercayai sebagai alat dari Allah dalam memperlengkapi kita untuk sebuah peran unik yang dikehendaki Allah. Nah, ini keren banget menurut saya. Jadi karunia itu jangan diartikan sempit sebagai skill doang, tapi semuanya yang ada pada diri saya, ya ini karunia dari Tuhan gitu. Itu keren banget menurut saya. Kadang kita, karena pikirannya kita sempit tentang karunia, aduh gue gak bisa melayani, karena gue gak bisa ngomong, gue gak bisa doa, gue gak bisa jadi MC, gue gak bisa main musik, gue gak bisa apa-apa. Jadi kita sendiri yang ngeblok gitu. Ngeblok pikiran kita karena kita gak punya karunia misalkan. Padahal pengalaman kamu itu juga karunia loh. Dan kalau kamu pakai pengalaman itu untuk memuliakan nama Tuhan, itu bisa dikolaborasikan luar biasa. Dan itu bisa jadi berkat. Nah, jadi saya ngajak teman-teman untuk redefinisi soal karunia nih. Jadi bukan cuma skill, tapi apapun yang Tuhan hadirkan buat kita, itu bisa jadi gift dari Tuhan. Itu bisa jadi karunia. Dan bisa banget dikolaborasikan untuk sesuatu yang baik gitu ya. Oke, saya next. So, join together. Kita harus sama-sama collab nih, teman-teman. Dan Paulus di sini ngomongin kolaborasi, keren banget pakai metafora tubuh gitu ya, relasi kayak gitu. Paulus mau ngomongin Kristus secara esensial berkorelasi dengan gereja. Kristus tuh nggak pernah lepas dari gereja, dia selalu berhubung. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya, ayat 27 yang kita baca. Jadi kita ini dengan segala kebaperan kita, dengan segala problem kita tubuh Kristus loh gitu. Makanya kita nggak boleh lepas satu dari yang lain. Dan yang lebih keren lagi, di bagian Alkitab lain, Paulus ngejelasin yang sama tentang tubuh Kristus, tapi ada satu kata yang keren, teman-teman. Di Efesus 4 ayat 16, di situ ada kata sendi, ligamen. Nah, ini keren banget. Jadi kayak kita ini tubuh, ya, ada tangan, ada apa, tapi diikat sama ligamen, sama sendi gitu ya. Dan kalau nggak ada sendi, kebayang dong teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman pernah sakit sendi di sini ya, encok gitu ya. Sakit ya, minta ampun kalau sendinya sakit gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau nggak ada ikatan yang mengikat kita ya, hancurlah tubuh itu. Dan di sini ikatannya adalah kasih, teman-teman. Nah, fungsi dari anggota-anggota tubuh itu hanya akan terjadi jika terkoneksi. Jadi koneksi ini penting banget. Kita nggak akan berguna kalau kita nggak terkoneksi di dalam kasih itu gitu. Dan ada satu kata menarik yang semoga ini juga menginspirasi tentang pembangunan tubuh Kristus. Ini Paulus secara keren banget, teman-teman, ngasih. Ini tuh kata baru zaman Alkitab. Zaman sekarang tuh bodybuilder tuh biasa. Ya, yang fitness, nge-gym segala macam itu biasa. Tapi zaman Alkitab itu nggak ada kata itu. Dan Paulus sengaja menggunakan kata ini buat nunjukin peran masing-masing anggota gereja. Gereja hanya bisa tumbuh kalau tiap anggotanya tuh berperan. Tiap anggotanya itu menjalankan perannya dengan baik, dan di situ Allah ngasih pertumbuhan. Ya, pembangunan tubuh Kristus tuh itu gitu. Kalau pembangunan itu biasanya sesuatu yang identiknya dengan gedung, bukan dengan tubuh. Kalau tubuh itu ya bertumbuh. Tapi di sini bodybuilding dibangun gitu. Nah, ini keren banget. Jadi jangan pernah berpikir gue nggak bisa apa-apa. Jangan pernah berpikir gue hanya aku mah apa atuh gitu ya. Hanya sedotan ale-ale yang tidak berguna misalkan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Apapun kamu dengan segala keadaan kamu itu gift dari Tuhan dan kamu bisa kolaborasi. Kamu nggak bisa sendiri. Mungkin sesederhana gue bisa berdoa kok buat temen gue yang lagi kesepian, yang lagi isoman di rumah. Isoman sesetres apa misalkan gitu ya.
gue bisa telepon dia, gue bisa, itu udah gift dari Tuhan dan itu udah pembangunan tubuh Kristus, teman-teman. Dan semoga ini ngenyadarin kita bahwa yes, kita punya peran dan kita bisa lakukan itu, gitu ya. Dan jangan lupa ada orang-orang yang butuh bantuan. Tadi di bacaan kita ada mereka yang lemah, yang kurang elok. Itu harus diprioritaskan. Peka nggak kita sama mereka? Mungkin fisik oke-oke aja, tapi hatinya siapa tahu, teman-teman. Dia lagi pakai topeng gitu ya. Gimana lu? Oh baik, oke. Padahal dalam hatinya merasa kesepian, gak punya teman, lagi stres di kerjaan, lagi burn out, lagi dikejar deadline, lagi skripsi nggak selesai-selesai. Oh ini sensitif ya, maafkan saya ya, ini anggap saja nggak ada gitu ya. Banyak gitu. Mungkin fisiknya oke, tapi hatinya nggak tahu. Tapi perasaannya nggak tahu. Di mana kepekaan kita terhadap mereka? Nah ini panggilan kita juga, teman-teman. Dan di sini hadir loh orang-orang itu di komunitas kita. Ada loh mereka. Kata Paulus, berikan perhatian yang khusus. Jadi coba yuk kita lebih peka lagi sama mereka gitu ya. Dan untuk kita renungkan, masih nggak sih kita menilai orang lewat kemampuannya? Lu bisa apa? Lu bisa apa? Kalau nggak bisa ini, ya nggak masuk ke komunitas kita. Masih gitu nggak sih? Gitu. Padahal ya teman-teman, ada satu teman di Bandung, dia punya sakit cerebral apa gitu ya, tentang otaknya. Jadi tapi dia nulis buku, itu salut banget. Dia nulis buku inspiring banget, sering cerita tentang struggle-nya dia berjuang. Dulu dia mengutuki Tuhan, kenapa saya lahir seperti ini? Tapi setelah dia menerima keadaan itu, dia jadi berkat banget. Coba, berani nggak saya ngomong ke orang itu, kamu bisa apa? Wow, terbalik kali gitu ya. Dia yang luar biasa fight dan akhirnya jadi berkat. Pertanyaan itu balik lagi ke saya yang bisa apa gitu. Jadi bukan soal skill, tapi bagaimana ketika kita hayati, oh ya ini gift dari Tuhan, kita mau sharekan buat yang lain. Wow, ini wow banget buat saya. Ini refleksi saya terkait tema hari ini, teman-teman. Sedikit lagi ya, semoga teman-teman belum ngantuk. Wake up dulu yang ngantuk ya, minimal poin ini dibawa pulang gitu. Yang pertama, teman-teman, yuk kita embracing, kita rangkul, bukan cuman including itu masukin. Oh ya, kamu masuk, konsekuensinya ada yang nggak keterima, kamu keluar misalkan gitu. Bukan cuman including, tapi kita embracing, kita rangkul semuanya. Kita satu kok di dalam persekutuan tubuh Kristus, dan kita dikaruniai rupa-rupa karunia roh gitu. Apapun itu, bukan cuma skill, ada pengalaman, ada perasaan, ada pemikiran, banyak banget. Yuk collab, gitu ya. Dan kita dipanggil untuk apa ya, merangkul semua, bukan hanya melibatkan. Siapapun itu kita rangkul dengan segala keberadaan mereka, otentik diri mereka apa adanya. Jadi gereja tuh indah banget, soalnya semuanya diakui, soalnya semua dirangkul. Nggak harus pakai topeng ke gereja, gitu ya. Aku lagi lemah, it's okay, gitu. Akui kelemahanmu dan kita sama-sama menerima dan lain sebagainya. Itu keren banget. Itu yang pertama, teman-teman, yuk kita rangkul semuanya. Lalu yang kedua, yang terluka yang menyembuhkan. Ini tuh keren banget, teman-teman. Kadang kan kita ngerasa strong, ngerasa kuat. Enggak kok, kita semua punya luka kok, gitu ya. Kita semua punya ketidakberdayaan dalam aspek tertentu dalam diri kita. Sestrong-strongnya kita rapuh kok, gitu ya. Kita perlu sadar itu. Namun yang terluka ini juga bisa kok berpartisipasi di dalam Kristus. Kristus tahu luka kita kayak apa. Bahkan dia menjadi yang terluka yang menyembuhkan. Nah, pengalaman ini akan menguatkan kita semua. Di luka-luka kita, ya kita nggak sempurna, yes. Tapi kita mau sama-sama yang terluka ini saling menguatkan. Dan itulah komunitas yang luar biasa. Dan yang terakhir, berbeda, tapi yuk kita mau jadi berkat. Ya, ada satu ilustrasi menarik, teman-teman. Satu hari di sebuah kelompok paduan suara, anak yang mau ikut lomba, ada satu anak duduk di pojok sambil ngegambar. Dia sedih banget, dia nyesel banget, dia nggak bisa nyanyi. Kira dia coret-coret pulpennya, pensilnya gitu ya, di sehelai kertas, dan 5 menit kemudian dia sudah berhasil menggambar sebuah gaun yang indah gitu. Terus ternyata singkat cerita, paduan suara ini tuh membutuhkan kostum untuk lomba. Nah, ada satu anak, Bu, kita bikin kostum aja supaya kita nggak beli lagi gitu, karena beli lebih mahal mungkin dan lain sebagainya. Terus pelatihnya bilang,
Oh ya boleh, tapi siapa yang mau ngerancang kostum buat kita? Nah, ngedenger kata ngerancang kostum ini langsung si anak yang tadinya murung ini, Bu saya aja. Oh iya kamu bisa. Dia tunjukin gambarnya, dan kalaupun saya nggak bisa, saya mau minta tolong mama saya perancang busana juga, sehingga kita bisa bikin kostumnya sama-sama. Minggu depan coba saya bawa layoutnya, nanti teman-teman lihat dan kita putuskan sama-sama. Dan semenjak hari itu, si anak ini ngerasa, oke, saya menjadi bagian dari paduan suara ini meskipun saya tidak bernyanyi. Nah, kira-kira itu yang pengen saya sampaikan, bahwa bisa aja kita berbeda, bener banget, tapi kita bisa sama-sama menjadi berkat. Kiranya ini bisa menginspirasi kita semua untuk jadi berkat dengan segala karunia yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Oh ya teman-teman, ini udah berapa menitkah saya? Sudah lewat setengah jam ya? Kalau nggak salah. Apa masih ada waktu? Masih ada Kak 2 menit lagi sebenarnya. Waduh, 2 menit lagi. Oke, di 2 menit ini saya pengen teman-teman buka kolom chat. Ketika saya sebutkan nama teman-teman, silahkan tulis satu kata yang relate sama kata sebelumnya, ya, supaya dia jadi satu kalimat. Oke? Akan saya mulai dengan kalimat ini. Silahkan teman-teman yang saya panggil namanya langsung nyambung supaya jadi satu kalimat. Oke? Oke, sekarang standby di kolom chat. Saya sebut nama Komisi Pemuda GKI Depok, host. Oke, silakan di chat. Oke, saya menarik. Baik. Peter Satria. Puput Evita. Aaron Zevanya. Abigail Helen. Abi pakai Y. Amsal Maestro. Anastasia Putri. Ada? Oke, saya next. Angelia Novika. Oke, Ansela Yatuning Tias. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan gelar. Namanya juga komedi. Bambang Tobing. Pak Bambang ya, Pak? Mangga, Pak. Ikut juga, Pak. Maafkan saya kurang sopan ya, Pak. Saya baca di ini. Berta Letizia. Deborah. Deana. Evelyn Manurung. Galih Filsa. Gilang Wiranda. Glorious Ruli. Jeremiah. Inggris banget ya saya. Jeremiah. Jokanan Erganteo. Karina Maria. Carolina Magdalena. Keke atau Keke.
Kevin, Leonel, Ale ya. Leonel, Luis, Leonel dan Luis, silakan. Saya agak cepat lagi. Naomi, jangan banyak mikir ya, langsung ketik aja. Pokoknya kata sebelumnya apa langsung sambung gitu. Luis, Naomi, Natasha, Neta, Raditya, Rafael, Rizka, dan terakhir Visara Leiden. Thank you udah collab teman-teman. Saya akan coba baca dari awal. Mohon maaf jika ada kesalahan spelling nama. Semoga ini menjadi kalimat yang padu. Kita akan lihat. Saya menarik kesimpulan bahwa kecil kemungkinan, ini ilmiah banget ya, untuk besar jika kita mau berubah menjadi lebih baik 1, daripada si teman kita yang merupakan manusia biasa untuk mau melakukan, berusaha, dan berubah akibat kita mengasihi. Titik. Oke, kasih reaction buat kita semua. Luar biasa teman-teman. Sekecil apapun peran teman-teman, tetapi ketika kita kolaborasikan dengan baik, itu menjadi sesuatu yang besar. Dan ingat, Tuhan memberikan kita karunia-Nya, yuk kita lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sorry kepanjangan, God bless buat kita semua. Saat teduh buat kita. Oke, terima kasih untuk Pendeta Ujun atas firman-Nya dan sharing-sharing-nya. Sekarang kita mau menyambut teman-teman kita yang baru nih, ada beberapa dari info dari teman-teman pengurus, ada beberapa teman yang baru pertama kali ikut bergabung di Komisi Pemuda, di Kebaktian Komisi Pemuda. Oke, saya mau ucapin selamat datang, selamat bergabung untuk Ale, Aaron, dan Ansel. Selamat datang di Komisi Pemuda, semoga kedepannya bisa ikut-ikut lagi, bisa bersekutu bersama-sama sama kita. Selamat datang teman-teman. Dan untuk menyambut teman-teman kita yang baru datang, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk nyanyi lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad. Yeah. Oke, welcome teman-teman. Dan selanjutnya, saya juga mewakili Komisi Pemuda mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di 2 minggu ke belakang. Jadi selamat ulang tahun untuk Gilang, Johannes, Joshua, Jovel, Bunga, Ike, Henny, James, Dea, Vito. Selamat ulang tahun, kiranya firman Tuhan dapat memberkati teman-teman senantiasa, dan kiranya ya semoga kedepannya kita tetap bisa bareng-bareng bersekutu di Komisi Pemuda, bisa, dan semoga untuk teman-teman juga semakin baik di tahun-tahun ke depannya. Oke. Selamat ulang tahun, kita mau nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Agar kau tetap setia pada Yesus.
panjang ya lagunya. Itu kayak terpanjang sepanjang sejarah Komisi Pemuda GKI Depok sih. Selamat ulang tahun ya. Oke, selamat ulang tahun teman-teman. Terus next kita mau kasih persembahan kita. Nas persembahan minggu ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahyan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Oke, untuk persembahannya, nanti bisa di-scan di barcode yang ada di screen teman-teman. Di situ akan mengarah ke salah satu rekening bank yang bisa ditransfer di situ. Terus itu untuk kode Komisi Pemuda itu boleh ditambahin di belakangnya, tambahin 10. Jadi misalkan contoh teman-teman kasih persembahan 50.000, tambahin 10, jadi 50.000 10. Misalkan 1 juta 1 juta 10 kayak gitu. Oke, kita mau untuk persembahan kita mau nyanyi lagu Puji Yesus. Mari teman-teman, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Kita akan mendoakan persembahan sekaligus memanjatkan doa syafaat. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala yang kami miliki berasal daripadamu. Begitu juga hidup kami. Dan ketika kami membawa persembahan pada sore hari ini adalah ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang tak habis-habisnya buat kami. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini, Tuhan kuduskan, dan Tuhan pakai juga. Berikan hikmat kepada kami semua, terutama Majelis Jemaat GKI Depok, untuk bisa mengelola persembahan ini, untuk memuliakan Tuhan dengan berbagai cara. Kiranya Tuhan ajar kami juga untuk mempersembahkan hidup kami sebagai para pemuda Kristen untuk dapat memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kami semua. Dan sore hari ini kami juga ingin berdoa buat gerejamu Tuhan, GKI Depok, tempat di mana kami bertumbuh, kami mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat lagi. Kiranya Tuhan memberkati setiap para pelayan yang ada di GKI Depok, baik itu majelis jemaat, aktivis, pengurus,
Khususnya lagi Komisi Pemuda Tuhan, di tengah segala program pelayanan yang boleh dilakukan. Tuhan kiranya membimbing, menolong, memberikan hikmat dan kesehatan selalu. Sehingga sungguh kami sebagai gereja boleh terus bahu-membahu melayani Tuhan. Kami bisa bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami bisa bersaksi bahwa Tuhan baik, meskipun keadaan tidak melulu baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, Indonesia. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, Tuhan kiranya memberkati setiap orang yang turut ambil bagian untuk menanggulangi pandemi ini. Tuhan berkati proses vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan berkati setiap tenaga kesehatan yang berjibaku untuk menolong para pasien. Tuhan memakai setiap kami juga untuk dengan sadar menjaga kesehatan kami. Tuhan juga memberikan kami semangat ketika kami harus melakukan isolasi mandiri di rumah kami, ataupun Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat setiap kami yang berjuang untuk melawan COVID, yang terbaring baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadir bersama kami. Tuhan juga memberkati Kota Depok dengan segala dinamika yang dihadapi. Kiranya kota ini semakin hari juga semakin baik, di dalam penanggulangan kasus pandemi juga, di dalam segala sesuatunya Tuhan yang pimpin. Pakai kami sebagai warga negara yang baik di Kota Depok untuk juga mendukung segala sesuatu yang membawa kebaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 dan penanganannya yang masih terus dilakukan. Tuhan pakailah kami dengan sadar untuk juga membawa kebaikan dimanapun kami berada. Atasilah Tuhan segala kebosanan kami ketika kami juga berjuang harus menahan diri, mengendalikan diri kami untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ceroboh. Tuhan juga yang menolong kami untuk mengelola itu semua. Dan kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, baik yang dekat maupun jauh dari Kota Depok, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan jagai, lindungi, berikan kesehatan selalu. Dan pakailah kami sebagai anak, sebagai saudara, sebagai kakak atau adik, sebagai apapun kami Tuhan, biarlah dengan kehadiran kami, sungguh-sungguh cinta Tuhan tersemai di tengah keluarga kami. Sehingga kami boleh merasakan bahwa cinta Tuhan mula-mula hadir di tengah keluarga. Biarlah Tuhan yang menolong kami melakukan itu semua. Dan terakhir kami mengingat rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami mengingat Gilang, Johannes, Yosua, Jovel, Bunga, Ike, Henny, James, Dea, Vito, ataupun nama-nama teman kami yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan, rasa syukur kami terucap dan terungkap karena 1 tahun lagi Tuhan memberikan kesempatan yang baru buat saudara-saudara kami. Biarlah di tahun ini kami berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan biarlah kami mensyukuri berkat Tuhan ini dan merayakan cinta kasih Tuhan lewat apapun, segala yang baik yang bisa kami lakukan. Baik di studi kami, sekolah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dimanapun. Tuhan pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa dan bersyukur buat hasil pengumuman SBMPTN kemarin. Mungkin sebagian kami ada yang lolos maupun ada yang tidak. Tapi Tuhan, kami yakin Tuhan membukakan jalan, baik kami yang sudah lolos dan kami bersyukur, maupun kami yang belum lolos dan kami harus menyesuaikan lagi untuk masuk ke perguruan tinggi yang lain. Tapi apapun itu, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena dengan begitu kami tahu segala sesuatu akan baik adanya. Terima kasih Tuhan, banyak sekali yang ingin kami mohonkan kepadamu, tetapi dengan iman, kami percaya Engkau mengenal kedalaman hati kami, dan Engkau mendengar seru doa kami dan menjawab pada waktumu dengan caramu yang tentunya indah buat kami. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, dengar, sambut, dan sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dan menjadi porta firman yang hidup bagi sesama kita. Mari kita melengkapi lewat perbedaan yang kita miliki dan menjadi penolong bagi sesama kita yang membutuhkan dalam setiap tingkah laku, pikiran, dan perkataan kita. Mari kita mendukung satu sama lain dan menjadi satu kesatuan gereja Tuhan dengan Kristus sebagai kepalanya. Bergandengan erat, rintanganmu berat untuk masyurkan berita perdamaian kekal.
teman-teman semuanya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari menjadi sesama yang saling melengkapi dan melangkah bersama dalam panggilan Allah. Mari junjung perbedaan sebagai anugerah dari Allah yang mendatangkan kekuatan bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita udah selesai, teman-teman. Selamat hari Minggu. Selanjutnya ada pengumuman dari pengurus. Silahkan. Thank you, Jem. Selamat hari Minggu, teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Peter. Happy Sunday. Happy Sunday, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, selamat hari Minggu. Teman-teman sekalian, ada beberapa pengumuman sebelum kita akan breakout menjalankan kelompok pemuda berdampak. Pengumuman yang pertama, boleh next slide. Oke, mungkin foto nanti akan di belakangnya. Nah, Ruli dari Komisi Pemuda GKI Depok mewakili kepengurusan mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi kepelayanan Kak Pendeta Ujun Junaidi SSC Teol yang datang dari Bandung, dari GKI Guntur nih. Sudah berapa kali sempat kita book nih cerita teman-teman, ada kisahnya nih Kak Ujun nih agak susah nih teman-teman nih, jadi suatu kehormatan tersendiri nih kita akhirnya bisa bertemu Kak Ujun di sini. Doa dari kami kiranya Kak Ujun tetap dilimpahkan berkat di setiap aspek kehidupan, entah itu di pekerjaan, keluarga maupun hal-hal yang lainnya. Thank you Kak Ujun. Thank you GKI Depok, Komisi Pemuda, God bless. Iya, salam untuk kepemudaan di sana ya Kak. Siap. Siap. Oke, next slide. Oke, nah ini juga Ruli mau mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada pelayan yang ambil bagian pada hari ini. Ada Jimmy, ada JM, ada Jeremia untuk MC, kemudian ada Rizka di song leader, kemudian ada Afi di pianis, kemudian ada Tasya di gitaris, Abi sebagai harmonis, Deborah sebagai aser, Cheryl sebagai host, dan Karina operator. Untuk sama-sama mengucapkan terima kasih secara virtual, aku mau minta kesediaan teman-teman untuk menyalakan emot tepuk tangannya. Boleh. Siap. Nah, terima kasih teman-teman pelayan. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Lalu ada timeline Komisi Pemuda GKI Depok. Pastinya kita di bulan Juli tetap akan ada persekutuan minggu di M1 maupun di M3, yaitu di tanggal 4 Juli dan tanggal 18 Juli. Temanya seperti apa dan nanti siapa pelayan firmannya akan di follow up lebih lanjut oleh tim Humas. Kemudian di bulan Agustus juga ada persekutuan minggu. Nah, ngomong-ngomong di bulan Agustus, sebenarnya ada tamu kita yang datang dari GKI Bintaro Utama. Mungkin Ruli boleh chit-chat sedikit, ada Ansel. Halo, Sel. Halo. Halo, selamat hari Minggu, Sela.
Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada Ansel dari GKI Bintaro Utama. Mungkin teman-teman boleh kasih emot hatinya tuh. Dari Kavisara udah kasih emot hati untuk kita menyambut Ansel di sini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran, ini dari GKI Bintama, ngapain ya Sel ya? Bisa nyasar ke sini, ya nggak sih Sel? Iya nih, aku diundang nih sama Ruli nih. Oh iya dong. Nah, mungkin kita sekalian kasih teaser dikit kali ya, Sel ya. Boleh kali ya, boleh kali ya. Jadi nanti kita itu ada rencana nih teman-teman di bulan Agustus, tanggalnya mungkin masih rahasia kali ya, Sel ya. Iya dong, biar penasaran gitu. Biar penasaran ya. Pokoknya nanti tunggu aja ada kejutan dari GKI Depok dan GKI Bintama di bulan Agustus. Acaranya mau ngapain? Nah, udah tunggu aja nggak sih, Sel? Kita kayaknya mau bikin apa ya kita yang seru nih? Tunggu ya, nanti dibikin penasaran deh. Iya, pokoknya nggak bakal mengecewakan kok. Jadi tetap bisa menemani hari-hari kita during this pandemic, ya nggak sih? Betul. Oke, thank you ya Sela udah datang di ibadah hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali sudah diundang dan salam kenal ya semuanya. Iya, salam kenal juga Sela. Titip salam buat pemuda di Bintama ya. Oke. Oke. Next slide. Oke, kita mau masuk di kompak, tapi sebelum kita berpisah dan ada evaluasi pelayan juga, Ruli mau ajak kita bersama-sama untuk foto. Oke. Sip, teman-teman boleh bantu menyalakan kameranya dulu. Ditunjukkan wajah cantik, wajah gantengnya, ya nggak sih? Oke. Dari kepanitiaan, ada yang mau screenshot atau Ruli aja? Boleh, Ruli aja. Oke, boleh ya. Dari Ruli ya. Ini Ruli disalin dia pertama dulu. Jadi kan nggak tahu ya teman-teman ada disalin dia 1 apa salin dia 2. Jadi senyum aja, oke? Yuk, slide 1 yuk. 3, kasih senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Sebentar, oke, sudah. Nah, ini sekarang di slide yang kedua. Mungkin slide kedua, kasih jempol deh. Kasih jempol boleh. Sekarang semua kasih jempolnya ke kamera. Jempolnya mana? Oke, yuk. 3, 2, 1. Oke. Sip. Oke, thank you teman-teman sekalian. Selamat berdiskusi, selamat brainstorming, selamat bercerita di kelompok pemuda berdampak. Sampai bertemu di minggu pertama bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman pelayan boleh kita eval dulu ya.